Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Marpaung. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas desain penilaian kerja saya untuk mata kuliah manajemen kinerja. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Redi Adisaputra yang merupakan dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja atas ilmu yang telah diberikan dari awal hingga akhir semester 3 ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak presentasi dari saya harap presentasi ini dapat menjelaskan dengan baik desain penilaian kinerja dari suatu perusahaan. Yang pertama, perusahaan yang akan saya presentasikan adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri hiburan, yang bernama Hybe Corporation. Hybe Corporation ini awalnya hanya sebuah agensi kecil biasa yang didirikan pada tahun 2005. Tetapi seiringnya waktu, dengan mulai semakin tumbuhnya industri musik dan industri hiburan, dan juga ekspansi perusahaan, akhirnya perusahaan tersebut bergerak menjadi sebuah label perusahaan yang mengakuisisi beberapa agensi. Sebelum kita lanjutkan ke desain penilaian kinerja terhadap perusahaan Hybe Corporation, di sini saya ingin menjelaskan visi dan misi terhadap perusahaan tersebut. Untuk visinya adalah berkomitmen pada keberlanjutan industri hiburan, dan untuk misinya adalah berpikir maju untuk gaya hidup penggemar, menciptakan peluang bersama komunitas, dan memimpin industri dengan standar tertinggi. Selain visi misi, saya juga akan menjelaskan nilai-nilai dalam perusahaan tersebut. Yang pertama adalah fan-centric, di mana perusahaan akan berfokus pada kebutuhan dari pengalaman penggemar. Yang kedua adalah continuity, di mana perusahaan akan berfokus kepada keberlanjutan dalam setiap tindakan. Lalu yang ketiga itu ada rationality, di mana perusahaan akan berfokus pada pendekatan yang rasional dalam mengambil keputusan. Lalu yang terakhir adalah authenticity, di mana perusahaan akan berfokus dalam keaslian untuk memberikan pengalaman yang tulus. Seperti yang saya jelaskan di awal, Hybe Corporation merupakan suatu perusahaan yang bergerak di industri hiburan atau industri musik. Nah, apa saja sih idol-idol yang berada di bawah naungan perusahaan tersebut? Yang pertama itu ada BTS, ENHYPEN, &TEAM, LE SSERAFIM, atau ENHYPEN. Kelima grup ini merupakan contoh-contoh artis yang ada di naungan perusahaan tersebut. Tapi, Hybe Corporation tidak berfokus hanya kepada idol-idol tadi saja. Mereka juga memiliki fokus bisnis yang lain. Contohnya ada Hybe Solutions, di mana di sini mereka mengembangkan bisnis melalui performa atau konten video dan gaming yang berbasis IP artis. Lalu ada juga Hybe Platform, di mana Hybe itu menciptakan sebuah pengalaman penggemar dengan menghubungkan konten dan layanan melalui aplikasi yang bernama Weverse. Di aplikasi tersebut, idol-idol akan berinteraksi dengan penggemar-penggemar mereka. Lalu tentu saja ada Hybe Labels, di mana mereka itu membina artis dan memproduksi konten musik yang di dalamnya itu berisi agensi-agensi yang telah mereka akuisisi seperti Bikin Music, Coast Entertainment, Believe Lab, Ladies Entertainment, dan juga Source Music. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi dari Hybe Corporation. Yang pertama itu ada chairman, memiliki posisi teratas. Lalu di bawah chairman ada chief executive officer, yang juga membawahi chief financial officer, chief human resource officer, chief strategy officer. Nah, setelah kita mengetahui gambaran umum dari perusahaan Hybe Corporation, sekarang kita akan memasuki pokok inti dari presentasi ini, yaitu desain penilaian kinerja. Yang dimana desain penilaian kinerja ini akan diambil dari nilai perusahaan yang merupakan fan-centric, rationality, continuity, dan authenticity. Untuk indikator penilaiannya itu dari 0 sampai 29 sangat buruk, 30 sampai 49 buruk, 50 sampai 80 cukup, dan 80 sampai 100 baik. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan desain penilaian kinerja dari chairman. Untuk item pekerjaannya, dari nilai perusahaan fan-centric adalah mengembangkan kebijakan yang berfokus pada penggemar, dengan target mengesahkan kebijakan strategis yang memastikan semua aktivitas perusahaan mempertimbangkan kebutuhan penggemar, dengan sasaran waktu setahun 4 kali. Lalu untuk nilai perusahaan rationality, item pekerjaannya adalah pengambilan keputusan strategis berdasarkan data, yang dimana targetnya menggunakan data pasar dan analisis finansial dalam rapat dewan untuk mengarahkan arah strategis perusahaan secara interaktif atau objektif.
yang dimana sasaran waktunya itu setiap bulan. Lalu yang ketiga adalah nilai perusahaan continuity, yang dimana item pekerjaannya adalah memastikan keberlanjutan kebijakan perusahaan dengan target memutuskan rencana kebijakan keberlanjutan yang mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan saat rapat dewan dengan sasaran waktu setahun 2 kali. Lalu yang terakhir untuk nilai perusahaan authenticity, yaitu dengan item pekerjaan membangun transparansi dan keaslian dalam pelaporan publik, yang dengan target mengawasi pelaporan publik yang jelas dan transparan, yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keterbukaan dan keaslian dengan sasaran waktu setahun 1 kali. Dan dengan target dan sasaran waktu tersebut, Chairman mendapati penilaian sebanyak 77%, yang artinya indikator penilaiannya itu sudah cukup baik. Lalu yang kedua, desain penilaian untuk Chief Executive Officer. Untuk nilai perusahaan fan-centric, item pekerjaannya adalah mengimplementasikan program inovasi untuk meningkatkan pengalaman penggemar dengan target meluncurkan program-program baru yang fokus pada peningkatan pengalaman penggemar melalui platform HiBuy. Corporation dengan sasaran waktu itu per triwulan. Lalu untuk nilai perusahaan rationality, dengan item pekerjaan memastikan proses keputusan bisnis yang efisien dan berbasis data, dengan target mengembangkan dan menerapkan mekanisme keputusan berbasis data pada seluruh tingkatan manajemen untuk efektivitas perusahaan, dengan sasaran waktu setahun 6 kali. Lalu untuk nilai perusahaan yang ketiga itu ada continuity, yang dimana item pekerjaan adalah mengimplementasikan inisiatif keberlanjutan dengan target menerapkan proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam operasional perusahaan dengan sasaran waktu setahun 2 kali. Lalu yang keempat adalah authenticity, yang dimana item pekerjaan adalah membangun transparansi dan keaslian dalam pelaporan publik. Dengan targetnya itu mengawasi pelaporan publik yang jelas dan transparan yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keterbukaan dan keaslian dengan sasaran waktu setiap bulan. Dan dengan item pekerjaan target dan sasaran waktu tersebut, untuk Chief Executive Officer mendapatkan penilaian sebesar 88%, yang artinya memiliki indikator penilaian baik. Lalu yang ketiga untuk Chief Financial Officer. Untuk nilai perusahaan fan-centric, item pekerjaannya adalah menyusun laporan kinerja keuangan yang berdampak pada penggemar, dengan target menyusun laporan tahunan yang mencantumkan dampak keuangan perusahaan terhadap pengalaman penggemar seperti pengembangan konten atau acara khusus, dengan sasaran waktu setahun 1 kali. Lalu untuk nilai perusahaan kedua, rationality, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan analisis keuangan, yang dimana targetnya itu menggunakan data dan analisis keuangan untuk membuat keputusan investasi yang rasional dan mendukung pertumbuhan perusahaan yang memiliki sasaran waktu per triwulan. Lalu yang ketiga ada continuity, yang dimana pekerjaannya adalah perencanaan keuangan jangka panjang dengan target menyusun dan menjalankan rencana keuangan jangka panjang yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan perusahaan dengan sasaran waktu setahun 2 kali. Lalu yang keempat ada nilai perusahaan authenticity, dengan item pekerjaan survei kepuasan karyawan yang konsisten dan terbuka dengan target memastikan semua laporan pengeluaran dan pendapatan dibuat dengan akurat dan jujur tanpa ada manipulasi atau distorsi data dengan sasaran waktu setahun 1 kali. Dan dengan item pekerjaan target dan sasaran waktu tersebut, Chief Financial Officer mendapatkan penilaian sebanyak 94%, yang artinya mendapat indikator penilaian baik. Lalu untuk Chief Human Resource Officer, nilai perusahaan yang pertama, untuk item pekerjaannya adalah program keterlibatan karyawan yang berfokus pada penggemar, dengan target menerapkan program pelatihan dan keterlibatan karyawan yang bertujuan membangun pemahaman mendalam tentang harapan dan kebutuhan penggemar dengan sasaran waktu 6 kali dalam setahun. Lalu untuk rationality, pengambilan keputusan SDM berdasarkan data dan analisis dengan target membuat keputusan terkait pengembangan SDM berdasarkan data dan analisis kinerja, misalnya promosi, pengangkatan, dan penempatan staf dengan sasaran waktu setahun 6 kali.
Lalu untuk continuity, program pengembangan karir dan berkelanjutan merupakan item pekerjaannya dengan target menyusun dan menjalankan program pengembangan karir yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan profesional karyawan di perusahaan dengan target waktu per triwulan dalam setahun. Lalu yang terakhir untuk authenticity, yaitu pekerjaannya survei kepuasan karyawan yang konsisten dan terbuka dengan memastikan karyawan mendapatkan umpan balik untuk mengenai budaya kerja dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Lalu untuk sasaran waktunya itu setiap bulan dengan target item kerja dan sasaran waktu tersebut. Untuk Chief Human Resource Officer itu mendapatkan penilaian sebanyak 54%, yang artinya memiliki indikator penilaian sudah cukup. Lalu yang terakhir adalah desain penilaian kinerja untuk Chief Strategy Officer. Untuk item pekerjaan dari nilai perusahaan fan-centric, yang pertama itu mengembangkan strategi peningkatan keterlibatan penggemar dengan target merancang dan menerapkan strategi baru untuk meningkatkan keterlibatan penggemar melalui berbagai platform dari Hi-Bye Corporation. Sasaran waktunya itu sebanyak setahun 2 kali. Lalu untuk nilai perusahaan yang kedua yaitu rationality, merumuskan strategi bisnis berbasis data dan analisis pasar dengan target membuat strategi bisnis berdasarkan data terkini dan tren pasar untuk mendukung tujuan jangka panjang perusahaan dengan sasaran waktu setiap bulan. Lalu untuk nilai perusahaan yang ketiga, continuity, yaitu item pekerjaannya merumuskan rencana jangka panjang untuk keberlanjutan bisnis dengan target menyusun dan mengimplementasikan inisiatif jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan pertumbuhan bisnis dengan sasaran waktu setahun 2 kali. Lalu yang terakhir untuk nilai perusahaan authenticity yang memiliki dalam pekerjaan membentuk kemitraan dengan organisasi yang sejalan dengan nilai Hi-Bye Corporation. Targetnya adalah mengembangkan kemitraan yang mendukung nilai keaslian, budaya, dan keterbukaan yang selaras dengan misi Hi-Bye Corporation dengan sasaran waktu setahun 4 kali. Dan dengan sasaran waktu item pekerjaan dan target tersebut, untuk Chief Strategy Officer mendapatkan penilaian sebanyak 73%, yang artinya sudah mendapatkan indikator penilaian cukup. Sekian penjelasan desain penilaian kinerja dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian data, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.